Bismillahirrahmanirrahim. إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فترداها yang mengatakan ini patut disembah. Tidak ada sekutu baginya. Sayyidina Umar bin Khattab dikenal sebagai sosok tegas, kuat, dan gahar. Sebelum masuk Islam, sahabat Rasulullah SAW yang satu ini seringkali memusuhi, bahkan sangat membenci yang namanya agama Islam. Banyak dari orang-orang muslim yang kala itu menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW diperlakukan buruk oleh Umar, termasuk adiknya sendiri, Fatimah binti Khattab. Namun siapa sangka, di balik kepribadian kerasnya ini, Umar ternyata pernah menangis sejadi-jadinya karena Rasulullah SAW. Suatu hari Umar bin Khattab berkunjung ke kediaman Rasulullah. Namun begitu memasuki rumah Rasulullah, Umar dibuatnya terperangah ketika untuk pertama kalinya melihat isi rumah sang Nabi Allah yang sangat sederhana, bahkan bisa dibilang tak layak huni. Sementara di saat yang bersamaan, Rasulullah SAW saat itu tengah rebahan, beralaskan tikar kecil yang tak cukup menampung badannya sehingga sebagian tubuh beliau menyentuh tanah. Tikar yang ditempatinya itu juga kasar, hingga menimbulkan bekas di tubuh Nabi Muhammad SAW. Bantal yang beliau gunakan pun hanya terbuat dari bahan kulit yang diisi dengan daun kurma. Melihat kondisi Rasulullah SAW seperti itu, Umar benar-benar tak kuasa menahan air mata yang mengalir hingga membasahi kedua pipinya. Rasulullah SAW yang melihat Umar yang baru saja datang dan tiba-tiba menangis di hadapannya merasa heran dan bertanya kepadanya, "Kenapa kau menangis, wahai Umar?" Umar lalu menjawab, "Bagaimana bisa aku tidak menangis, wahai Nabi Allah? Aku melihat tempat tidur dan bekas tikar di punggungmu. Aku melihat semua barang milikmu yang sederhana. Padahal kau adalah Nabi Allah dan Rasul pilihannya. Coba lihat, Kaisar Romawi Timur dan Raja Kisra dari Persia saja hidup dalam kemewahan dan kenyamanan. Singgasana mereka terbuat dari emas, pakaian dan tempat tidurnya terbuat dari bahan sutra terbaik. Sementara engkau ya Rasulullah, hanya inikah yang kau punya? Hanya inikah hartamu?" Jawab Umar sembari menangis tersedu-sedu. Karena menurut Umar, harusnya Rasulullah SAW jauh lebih layak mendapatkan kenikmatan itu daripada para penguasa kafir tersebut. Mendengar perkataan Umar, Rasulullah SAW hanya bisa tersenyum, memandanginya dan kemudian mengatakan, "Apakah kau tidak bersyukur, wahai Umar? Bukankah kita menerima kekayaan, harta kita dan kenyamanan kita dalam kehidupan yang kekal nanti? Para raja di dunia ini telah menerima bagian penuh mereka di sini. Namun ketahuilah bahwa bagian ini tidak akan berguna bagi mereka segera setelah mereka meninggalkan dunia ini. Bagian kita memang datang belakangan, tapi begitu kita menerimanya, maka itu akan tetap bersama kita selamanya," tegas Rasulullah SAW pada Umar bin Khattab.
benar-benar sebuah pelajaran yang amat sangat berharga bagi kita selaku umat Nabi Muhammad SAW. Terkadang kita yang bukan raja, penguasa atau manusia terbaik di muka bumi ini masih seringkali merasa sombong dengan harta dan kekayaan yang kita miliki saat ini. Ketika Allah cukupkan kita dengan rezekinya, sebagian besar dari kita terkadang masih merasa kurang, bahkan sampai lupa bagaimana caranya untuk bersyukur. Padahal kita semua tahu bahwa dunia ini tak lebih dari tempat singgah bagi kita yang muslim. Karena suatu saat nanti kita bakal meninggalkannya menuju kehidupan yang abadi.